Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya Firman hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kabar Firman baik. Sebelumnya terima kasih ya Firman karena kamu telah datang ke ruangan ini. Iya, Bu. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan proses konseling kita yang kemarin. Baik, Bu. Oke. Jadi sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang kamu rasakan dan bagaimana situasi di kelas itu mempengaruhi motivasi belajarnya Firman. Jadi saya ingin memastikan kalau kita ini memahami masalah ini dengan jelas. Apakah kamu bersedia untuk melanjutkan Firman? Siap, Bu. Oke, kita mulai dari apa yang kamu ceritakan sebelumnya ya. Jadi kamu merasa tidak adil karena sering disalahkan di dalam kelas. Menurutnya Firman, kenapa guru itu sering memarahi Firman meskipun kamu itu bukan orang yang membuat keributan? Mungkin karena saya duduk di tempat yang sering berisik, Bu. Jadi kalau ada yang ribut, saya ikut kena marahnya. Oke, jadi posisi tempat dudukmu itu membuat kamu lebih sering dianggap sebagai bagian dari keributan ya? Iya, Bu. Padahal kadang saya cuma diam, tapi tetap saya dimarahi. Oke, Ibu paham. Jadi rasanya pasti menyebalkan ya kalau kamu tidak salah tapi kamu tetap kena dampaknya kalau sudah dimarahi. Apa yang biasanya kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan? Saya kesal, Bu. Tapi saya diam saja kadang. Kadang saya jadi malas belajar soalnya sudah nggak semangat lagi. Oke, jadi rasa kesal itu membuat Firman kehilangan semangat belajar. Nah, kalau terus seperti ini, bagaimana dampaknya pada nilai atau pemahamanmu terhadap pelajaran? Nilai saya jadi menurun. Kadang saya nggak ngerti pelajaran karena saya nggak fokus. Oke, jadi kondisi itu pasti membuatmu semakin terbebani. Kalau boleh tahu, apakah kamu pernah mencoba berbicara dengan guru itu atau menjelaskan bahwa kamu itu sebenarnya tidak terlibat dalam keributan yang ada dalam kelasmu? Belum pernah, Bu. Saya takut dimarahi lagi. Oke, itu wajar sih Firman. Kalau kamu merasa takut, kadang kita khawatir bahwa kalau kita bicara situasinya malah jadi lebih sulit. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana suasana kelas yang ideal untukmu. Contohnya kalau suasana di kelas lebih nyaman, apa yang akan kamu rubah? Mungkin saya bisa lebih semangat belajar. Saya juga bisa lebih paham pelajaran, Bu. Oke, itu harapan yang sangat baik Firman. Nah, sekarang kita coba identifikasi beberapa hal yang mungkin bisa kita ubah. Nah, pertama mengenai tempat duduk. Jadi kan tadi Firman bilang kalau kamu itu nyaman duduk di tempat duduk Firman tersebut karena teman-temanmu ada di dekatmu. Nah, kalau pindah, apakah kamu punya ide bagaimana agar bisa tetap merasa nyaman sambil mengurangi risiko disalahkan? Mungkin saya bisa pindah ke tempat yang tidak terlalu jauh, Bu. Jadi saya tetap bisa ngobrol sama teman-temanku, tapi tidak terlalu dekat dengan keributan. Oke, ide yang bagus Firman. Nah, kalau posisi dudukmu lebih strategis, itu mungkin bisa membantumu. Nah, sekarang soal pelajaran. Kamu juga bilang kadang cara guru mengajar terlalu cepat sehingga kamu itu sulit untuk memahami. Nah, kalau ada sesuatu yang bisa membuatmu lebih paham, bagaimana caranya dan apa itu? Mungkin kalau saya lebih fokus, Bu, tapi kadang saya malu kalau harus bertanya di kelas. Oke, Ibu paham Firman. Nah, rasa malu itu sering muncul, terutama kalau kita khawatir apa yang orang lain pikirkan. Bagaimana kalau Firman ini mencoba bertanya setelah kelas selesai saat suasana lebih tenang? Bisa juga, Bu. Oke, bagus sekali Firman. Nah, selain itu mungkin Firman bisa mencoba membuat catatan kecil saat guru menjelaskan. Lalu nanti catatan itu kamu gunakan untuk bertanya setelah kelas. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu lakukan? Saya rasa bisa juga.
Oke, baik Firman. Jadi kita sudah menemukan beberapa langkah kecil yang bisa Firman coba. Nah, pertama tadi mengenai pindah tempat duduk ke posisi yang lebih strategis. Kemudian yang kedua, bertanya setelah kelas selesai kalau ada yang pelajaran yang belum Firman pahami. Kemudian yang ketiga, mencoba untuk membuat catatan kecil saat pelajaran berlangsung. Apakah kamu merasa itu semua bisa membantumu? Iya Bu. Nah, oke Firman, sekarang kan tadi jelas nih mengenai permasalahan. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap personalisasi. Nah, di tahap ini kita akan membahas langkah-langkah yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisimu untuk membantu kamu dalam menghadapi situasi di kelas. Apakah Firman sudah siap? Siap Bu. Oke, baik. Dari percakapan kita sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hal yang bisa kamu coba, seperti mengatur tempat duduk, bertanya setelah kelas selesai, dan membuat catatan kecil selama pembelajaran. Nah, kita akan membahas lebih mendalam bagaimana cara kamu bisa menerapkannya. Sebagai langkah awal, bagaimana perasaanmu dengan ide-ide ini? Saya merasa ide-idenya cukup membantu Bu. Saya jadi punya gambaran lebih jelas harus apa. Oke, itu kabar yang baik Firman. Nah, mari kita mulai dari soal tempat duduk dulu. Nah, kan kamu tadi mengatakan ingin pindah ke posisi yang lebih strategis, tapi tidak terlalu jauh dari teman-temanmu. Apa yang kira-kira bisa Firman lakukan agar hal tersebut bisa terwujud? Mungkin saya bisa minta izin pindah ke barisan depan, tapi masih dekat dengan teman-teman saya juga. Harus bicara ke teman-teman supaya mereka mengerti. Oke, bagus sekali Firman. Nah, kamu sudah memikirkan cara agar tetap nyaman sekaligus bisa lebih fokus. Nah, kalau teman-temanmu tidak setuju atau mungkin bercanda soal keputusan yang kamu ambil, bagaimana kamu akan menghadapinya? Mungkin saya bisa bilang ke mereka kalau ini untuk kebaikan saya juga. Saya ingin fokus belajar dan nilai saya membaik. Oke, itu jawaban yang sangat baik Firman. Nah, mengkomunikasikan kebutuhanmu dengan jelas adalah langkah yang sangat penting. Nah, sekarang soal bertanya kepada guru setelah kelas selesai. Bagaimana cara kamu akan memulai percakapan kamu dengan guru? Mungkin saya bisa mulai dengan bilang, Bu, saya mau tanya soal pelajaran tadi karena saya belum terlalu paham. Oke, sangat baik Firman. Nah, itu cara yang sopan dan juga menunjukkan niat baikmu untuk belajar. Nah, kalau nanti kamu merasa gugup, apa yang Firman bisa lakukan agar bisa tetap tenang? Saya bisa ambil napas dalam-dalam dulu sebelum bicara, Bu. Oke, strategi yang sangat bagus Firman. Nah, menenangkan diri dulu sebelum berbicara bisa sangat membantu. Lalu soal catatan kecil pada saat pelajaran berlangsung, apa yang menurutmu perlu dicatat agar kamu lebih mudah memahaminya nanti? Mungkin poin-poin penting dari penjelasan guru, Bu. Kalau ada istilah yang saya tidak mengerti, saya juga akan catat untuk ditanyakan nanti. Oke, itu ide yang sangat baik. Nah, dengan mencatat poin-poin penting tadi, kamu akan lebih mudah untuk mengingat dan memahami pelajaran. Nah, jika Firman menghadapi kesulitan saat membuat catatan, apa yang Firman ini bisa lakukan? Saya bisa minta catatan teman yang lebih lengkap untuk saya pelajari lagi di rumah, Bu. Oke, betul sekali Firman. Memanfaatkan catatan teman juga bisa membantu. Sekarang mari kita pikirkan tentang langkah-langkah yang lebih luas. Nah, selain 3 hal tadi, adakah hal lain yang menurutmu bisa membantu dalam meningkatkan semangat belajarmu? Mungkin kalau saya lebih sering ngobrol sama guru, Bu, biar hubungan saya sama beliau jadi lebih baik. Oke, ide yang luar biasa Firman. Membina hubungan yang lebih baik dengan guru bisa membuatmu merasa lebih nyaman di kelas.
Apa yang kira-kira Firman bisa lakukan untuk memulai pendekatan itu? Saya bisa menyapa guru di luar kelas, Bu, atau bertanya hal-hal kecil tentang pelajaran. Bagus sekali Firman. Itu langkah sederhana tapi sangat efektif. Jadi kita sudah punya beberapa langkah konkret seperti pindah tempat duduk, bertanya setelah kelas, membuat catatan, dan mencoba mendekati guru secara perlahan-lahan. Nah, bagaimana perasaan Firman dengan semua rencana yang tadi? Saya merasa lebih yakin, Bu. Kayaknya saya bisa coba semuanya. Oke, saya percaya kepada Firman bahwa Firman bisa menunjukkan keberaniannya untuk berbicara terbuka dan berkomitmen untuk berubah. Nah, sebagai dukungan tambahan, saya ingin kamu membuat catatan kecil tentang perkembanganmu. Misalnya setelah 1 minggu mencoba langkah-langkah ini, tuliskan apa yang berhasil dan apa yang masih sulit kamu lakukan. Kemudian apakah kamu bersedia untuk melakukannya? Saya bersedia, Bu. Sangat luar biasa Firman. Nah, kita sudah membahas banyak hal dan sudah ada beberapa rencana yang Firman akan coba. Nah, sekarang kita masuk di tahap intinya ya. Jadi kita akan menggunakan teknik kognitif restructuring untuk membantu kamu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan cara ini kita bisa menghentikan pikiran-pikiran yang mungkin membuat kamu merasa kurang percaya diri atau frustasi. Apakah kamu siap untuk mencobanya? Siap, Bu. Oke, baik. Kita akan mulai dengan menggali pikiran-pikiran yang mungkin muncul ketika kamu merasa disalahkan di kelas. Nah, misalnya saat guru memarahimu, meskipun kamu tidak terlihat, pikiran apa yang langsung muncul dalam pikiranmu? Saya merasa tidak adil, Bu. Saya merasa semua orang menganggap saya salah, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Oke, itu adalah pikiran yang sangat wajar, Firman. Kamu merasa tidak adil karena situasi itu. Tetapi bagaimana kalau kita melihat lebih dekat pikiran itu? Misalnya kamu bilang semua orang menganggap kamu salah. Apakah benar semuanya berpikir seperti itu? Apakah ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa guru atau teman-temanmu itu sering menganggapmu salah? Sebenarnya saya tidak yakin kalau semuanya berpikir begitu, Bu. Tapi kalau guru marah, saya merasa seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin ada perasaan kuat bahwa kamu selalu dianggap salah. Tapi kita bisa coba cek kembali apakah itu benar-benar terjadi. Apa yang bisa membantu Firman untuk mengingat bahwa tidak semua orang berpikiran begitu? Mungkin kalau saya melihat teman-teman yang tidak ikut marah atau tidak memandang saya dengan cara negatif, saya lebih merasa tenang, Bu. Oke, itu ide yang bagus, Firman. Jadi bukan berarti semua orang yang menganggapmu salah, melainkan mungkin ada faktor lain yang membuat guru menjadi marah. Nah, jadi saat kamu merasa sering disalahkan, coba deh ingat bahwa itu mungkin bukan hanya soal kamu, tetapi situasi dan kondisi di kelas yang lebih besar. Apakah itu bisa membantu kamu merasa lebih baik? Ya, Bu, saya bisa coba melihat dari sisi itu. Oke, jadi kita coba ubah pikiran lain yang mungkin muncul saat kamu merasa kesal dan jadi malas belajar. Nah, ketika kamu merasa kesal, apakah ada pikiran yang menghalangi untuk semangat belajar? Kadang saya berpikir, buat apa belajar? Saya tidak akan paham juga, jadi saya jadi malas. Oke, itu adalah pikiran yang mungkin sangat wajar, Firman. Nah, tetapi apakah benar kalau kamu tidak akan paham? Ingat, kita sudah membahas bahwa kamu bisa bertanya setelah kelas dan juga mencatat poin-poin penting. Apa yang bisa kamu katakan pada diri sendiri agar bisa lebih termotivasi untuk belajar meskipun kamu itu sedang merasa kesal? Mungkin saya bisa bilang, saya bisa belajar lebih baik meski saya merasa kesal.
Saya punya cara untuk memahami pelajaran dengan bertanya setelah kelas. Oke, itu adalah pernyataan yang sangat positif Firman. Nah, dengan mengganti pikiran saya nggak akan paham menjadi saya bisa belajar lebih baik. Kamu memberikan diri kamu kesempatan untuk sukses. Nah, sekarang mari kita lihat situasi di kelas yang membuat kamu merasa malu untuk bertanya. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya merasa malu karena takut dianggap bodoh, Bu. Saya takut teman-teman atau guru menganggap saya tidak paham. Oke, itu adalah rasa malu yang mungkin sangat wajar Firman. Nah, tetapi bagaimana kalau kita pikirkan lagi, apakah bertanya itu berarti kamu bodoh atau justru itu menunjukkan bahwa kamu peduli dan ingin belajar lebih baik? Mungkin ini menunjukkan saya peduli dan ingin belajar, Bu. Oke, betul sekali Firman. Nah, bertanya itu adalah hal yang cerdas dan menunjukkan bahwa kamu itu berusaha untuk mau memahami pelajaran. Nah, jadi kalau rasa malu muncul, kamu bisa mencoba mengingat bahwa bertanya itu bukan tanda kelemahan, malah tanda keberanian untuk belajar. Apakah ini bisa membantu Firman dalam untuk merasa lebih percaya diri? Iya, Bu. Kalau saya pikir seperti itu, mungkin saya tidak akan terlalu malu lagi. Luar biasa Firman. Kamu sudah mulai mengubah cara pandangmu terhadap situasi itu. Sekarang mari kita pikirkan soal langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Seperti yang kita bicarakan, kamu akan mencoba pindah tempat duduk, bertanya setelah kelas, dan juga mencatat poin-poin penting. Tapi sebelum itu, mari kita lihat salah satu hal terakhir. Jika suatu saat kamu merasa takut gagal atau tidak bisa, apa yang bisa kamu katakan pada dirimu sendiri untuk mengubah pikiran tersebut? Mungkin saya bisa bilang, saya sudah punya rencana untuk membuat ini berhasil. Gagal itu bagian dari proses, dan saya belajar dari kesalahan. Oke, dengan pikiran seperti itu, Firman bisa lebih mudah bangkit dari kegagalan dan terus mencoba. Nah, ingat kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi kita sudah menemukan beberapa cara untuk mengubah pikiran yang menghambatmu. Dan sekarang kamu punya banyak strategi untuk menghadapi tantangan di kelas. Bagaimana perasaanmu sekarang tentang cara kamu menghadapi masalah ini? Saya merasa lebih percaya diri, Bu. Saya tidak merasa terkekang oleh pikiran negatif itu lagi. Oke, dengan perubahan pikiran dan sikap yang kamu lakukan, jadi kamu bisa lebih siap menghadapi masalah yang ada. Dan ingat, perubahan itu membutuhkan waktu, jadi terus berusaha dan beri diri kamu ruang untuk belajar. Bagaimana menurutmu, apakah kamu siap untuk mencoba langkah-langkah ini? Iya, Bu. Saya siap untuk mencoba. Oke, bagus Firman. Jadi saya yakin kamu bisa melakukannya. Sebagai latihan, coba tuliskan pikiran positif yang sudah kita diskusikan hari ini di catatan kecil. Dan setiap kali merasa terjebak dengan pikiran negatif, kamu bisa membacanya. Ini akan membantu kamu tetap fokus pada solusi dan bukan pada masalah. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu lakukan? Saya bisa, Bu. Terima kasih banyak untuk bantuan dan dukungannya. Oke, sama-sama Firman. Jadi saya bangga dengan kemajuanmu sampai sejauh ini. Sekarang Firman sudah melewati banyak langkah penting dalam sesi-sesi kita, dan saya sangat senang melihat kemajuan yang Firman lakukan. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin memastikan bahwa kamu merasa siap untuk melanjutkan dan mengaplikasikan semua yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah kamu merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di kelas sekarang? Iya, Bu. Saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri. Saya sudah punya banyak rencana untuk membantu diri saya sendiri. Oke, itu sangat baik Firman. Saya bangga dengan usahamu dan kesiapanmu untuk menghadapi tantangan. Ingat, perubahan tidak selalu terjadi dengan cepat, tetapi dengan langkah-langkah kecil dan konsisten,
kamu akan melihat kemajuan. Jadi jangan takut untuk menghadapi hambatan ataupun kesulitan itu. Itu adalah bagian dari proses belajar. Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin dan terus ingat apa yang sudah kita bahas. Oke, saya ingin kamu merasa nyaman dan juga percaya diri saat kamu mencoba langkah-langkah yang sudah kita bicarakan. Nah, sebagai pengingat, pastikan untuk menulis pikiran positif yang sudah kita diskusikan hari ini. Dan setiap kali kamu merasa kesulitan atau terjebak dalam pikiran negatif, ini akan membantu kamu tetap fokus pada solusi dan bukan fokus pada masalah. Saya akan melakukan itu, Bu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Sama-sama, Firman. Oke, dan jika suatu saat kamu merasa kesulitan atau butuh dukungan yang lebih lanjut, ingat bahwa saya selalu di sini untuk membantu Firman. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya jika Firman merasa perlu. Jadi saya percaya kamu bisa mencapai perubahan yang kamu inginkan dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih baik sekarang dan saya akan coba semua yang sudah kita diskusikan. Saya senang mendengarnya, Firman. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan terus semangat. Ingat, setiap langkah kecil itu sangat berarti. Sampai jumpa ya, Firman. Semoga kamu sukses. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.